keputusan milik masyarakat Bapak Haji Samsudin Mukhtar. Mudah-mudahan apa yang disampaikan jadi perhatian kita bersama. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke acara pokok. Ada tausiah dari Baik Hari Buya Rizal Dazahar Datuk Paling Kebasa. Itu sebelum ditampil untuk menyambut seorang satu. Kalau disambut juga dengan pantun Cedolea. Burung nuri, burung merpati, paham Melayu kita berfoto, indah kakiro senang hati, Buya hadir bersama kita. Benar tak? Bukan tentang sembarang tentang dan dimakan sama ketupat, bukan datang sembarang datang ingin diserahkan tunai. Berat, Buya Dr. Haji Gus Rizal Dazahar Datuk Paling Kebasa, kami mohon bersedia beliau untuk memberikan tausiah, berikan pencerahan dan sekaligus nanti untuk meresmikan masjid rumah hafid dan masjid Darul Hafid. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'ada 'alaina 'Eid al-Fitr al-Mubarak linafraha wa nashkura Allah wa nas'alu Allah subhanahu wa ta'ala أن يتقبل منا صالح الأعمال. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. Yang kita muliakan Malati Imam itu Ketua Kerapatan Dekat Negara dan dia Ketua Ulama Indonesia Negara Sriayi. Namanya bukan Mun, tidak singkat jadi Mun. Namanya Majelis Ulama Negara itu sesuai dengan kesepakatan ulama Sumatera Barat Republik Tinggi. Namanya adalah Majelis Ulama Indonesia Negara. Jadi MUI negara. Tidak boleh pendek dulu jadi MUI. Ada orang kadang mulutnya MUI. Model ada penyanyi Thailand berwanita MUI. Jadi sebutannya adalah MUI negara. Majelis Ulama Indonesia Negara Sriayi. Terima kasih ya. Dan Ketua Panitia Datuk yang saya hormati. Terima kasih banyak seluruh ulama cukup pandai yang hadir dalam kesempatan ini. KTP tidak kesabut nama yang bau kalau kadang tak tebol galah sadar boleh buang segera dengan panggilan kaum muslimin dan muslimat. Allah rahimahullah. Alhamdulillah. Saya sudah tidak ingat berapa tahun sudah tidak keselesai. Sudah cukup lama ya. Tapi dahulu pada era tahun 97 sampai tahun 2005, 2006 awal coba selesai. Dan pernah pembina Rasulullah di Gandung, Bapak Haji Kamal karena dahulu kami diamanahkan sebagai ketua bidang fatwa MUI Kabupaten Solo. Ketua umumnya kita paksa untuk jadi ketua umum, beliau tak mau. Di dalam musyawarah daerah di Kabupaten Solo waktu itu saya ditunjuk secara aklamasi menjadi ketua umum MUI Kabupaten Solo. Tapi waktu itu yang hadir
memanggil saya himbau kepada kawannya layak di aula Sorok Nanita itu kini dia bisa diatur. Boleh himbau kembali tirai. Kebetulan beliau itu dulu sebelum ke Mesir, beliau pernah di Yayan dulu belajar yang beliau tafsir. Beliau himbau kecil beliau, Bismillah. Iya Pak. Lewat beliau mau jadi guru. Kamu tu dari beliau tu berikan mampu guru. Nah kalau lewat dia mau guru patuh tak boleh. Mau jadi Pak. Anak kamu ketui suruh Pak mundur dari ketua UMI. Lewat di patuh guru jadi. Si anak kan dician, ambo dician apa dician, ambo dician. Jadi ketika orang keluar dari situ, hati beliau Gus Rizal mundur dari ketua MUI Kabupaten Sorong. Namanya dia kok. Ketika itu mau coba bertanya Cik Izrin, Baat apa? Jawaban beliau Cik Izrin, tidak lukannya, ada lukan penjelai. Nah ketika itu akhirnya diulang rapi beliau. Diminta satu manusia di ketua itu yang buatnya berbeda jadi ketua MUI itu dibanding ketua lain. Kalau ketua lain barang bukti nak menyerang. Ketua MUI tidak surang Allah dia. Nah, Buya lah, tidak ada dalam. Nah, terus itu Buya lah, ada lain sudah. Nah, ada nama. Akhirnya membanakan yang paling tua beliau Buya Jamur Aziz pakai sultan. Binti kain. Kalau umum ya. Abuya nak jadi ketua itu, lagi beliau, kalian indah segera dokter. Ada dua pensiunan istirahat bilang senang baban kalian. Lain berfikir, kekecil kami ya. Kalau tidak namun ya, ikut sudah dari pagi sampai petang berat bersih berdoa. Ikut dan kerja jual. Dah sudah lah. Lama bandar beliau ada dia, tapi ada syarat. Ada yang jadi ketua nama, kerajaan nama. Itu macam hukum, semua jadi ketua jadi, mana ada jadi ketua, ini kerajaan ada tu. Macam itu. Kalau namun lagi Gus Rizal kok kerajaan, ada yang jadi ketua, pinjau kerajaan. Dan sekarang dia bersembalik pinjau Allah. Ada di mana? Dia jadi ketua yang ketua. Dia ada majlis ketua, akak kok kalau dia ada majlis ini sudah jadi. Akhirnya makanya waktu itu ada Sorok Selatan, masih ada Sorok Selatan. Nah termasuklah acok ke Sungai Ayi, ke Silian, Kapolek Pemijauan, Antari, Malai dan lain-lain itu. Alhamdulillah. Tapi memanglah lama waktu tahun 2006 ya itu selesai dengan waktu Sumatera Barat. Dan alhamdulillah setelah balik ke Sungai Ayi tadi berjalan sengaja bagi Nabi bukan nak memperlambat acara tapi mau nak mencari-cari serupa Sungai Ayi lah sekian tahun lupa sehingga mau tanya mana tu barang saya raya saya betul banyak raya seluruh dunia. Alhamdulillah dari satu sisi menggembirakan. Cuma ada pertanyaan dan mendasar nanti dan ingin aku sampaikan dalam kesempatan ini. Ada ingin aku sampaikan. Yang pertama, ketika mau berangkat tadi sampai turun dari itu, belum tentu kaji nak membaca. Jadi, kalau nak terbiasa mengaji surga nak terbiasa. Diundang mana ada orang berceramah keluar jarang pulang. Itu sesudah hari raya berbagai daerah minta pahala apa. Itu satu-satunya. Alhamdulillah. Itu beliau. Bagaimana itu? Amola terbiasa basura sehingga
tidak mau cari dulu. Kalau ke Batam mengaji Bogor, mungkin sebelumnya mengaji tahap. Sesudah Bogor tentu mengaji sholat baik. Dari sholat kemudian dunia. Itulah kebiasaan usul. Sehingga akhirnya kaji dan bacaan itu susah. Sehingga tadi akan aku sampai sekali, tapi untung kamu ditolong dengan orang itu. Beliau baca ayat Iku kaji mungkin dan beliau memasang itu. Tapi aku ingin menanyakan beliau tidak membaca ayat itu. Tapi ayat sebelumnya. Tadi surah At-Taubah ayat 7 balik, ayat 8 balik. Nah, ingin pandangan, tapi agak tanam-tanam pandangan. Beliau tolong membaca kawak balik ayat 7 balik. Kita tolong Ustaz. Biar sempurna memahami apa pesan beliau sampaikan itu. Sebab kaji itu ya tidak ada artinya kalau tidak bersandarkan beliau baca ini. Tidak ada nilainya kalau tidak ada landasannya di dalam dua sumber ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Tadi beliau memulai dari innama ya'mur masajid Allah, ya. Ini wadangan wa ma kana lil musyrikin ay ya'mur masajid Allah. Biar boleh saya silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون صدق الله العظيم. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد Allah. Tidak ada bagi orang-orang musyrik itu mereka memakmurkan rumah-rumah Allah selama mereka syahidina ala anfusihim bil kufr, selama mereka menyatakan kekufuran atas diri mereka sendiri. Ulaika, mereka itu habitat a'maluhum, hancur amal mereka. Wa fin narihim khalidun, dan di dalam neraka lah tempat mereka kekal.
ayat Al-Quran Bapak dan Ibu dari sisi turun, apakah diawali dahulu oleh peristiwa sebagai sebab atau tidak, terbagi kepada dua karakter Al-Quran. Yang pertama ada ayat turun pakai sabab. Yang kedua ada ayat turun tidak sabab, turun. Nah, ayat yang boleh bacakan tadi adalah kategori ayat yang diawali dengan sabab. Karena itu kalau dibaca kitab-kitab tafsir dan dipegang oleh para ulama, ya seperti yang masyhur kalau di Indonesia kitab Ibnu Katsir, kemudian ada kitab Imam Al-Qurtubi, Imam At-Tabari, itu juga imam-imam Al-Baghawi dan lain-lain akan bersuruh cerita dan menjadi sabab turun ayat itu. Penyebab turun adalah kisah tertangkapnya tokoh-tokoh Quraisy dalam perang Badar. Di antara tokoh dan tertangkap itu adalah Abbas bin Abdul Muttalib. Siapa Abbas? Abbas adalah paman Nabi. Paman Nabi dalam perang Badar bergabung dengan kaum musyrikin. Walaupun di dalam kisah beliau itu keluar terpaksa, juati dan tidak sanang. Kenapa? Karena kebahagiaan jo anak sendiri, anak saudara. Karena Abbas dengan Abdullah sama-sama ayahnya Abdul Muttalib. Dia mungkin berparang separawati, akhirnya ditangkap di pasukan kaum muslimin. Ketika ditangkap, bersuara siapa tahu? Di antaranya bertemu dengan Ali bin Abi Thalib, anak beliau. Karena Abu Talib dia adalah putra dari Abdul Muttalib. Mencari paman atau PET satu di barisan lawan, ini tertangkap sebagai tawanan. Maka di dalam kitab tafsir Payuwabihu dicela-cela dengan kalau bahasa awak nak sikit Allah dia jadi apa lah. Namun bertagak di barisan lawan. Nabi parani anak surang berpikir itu pokoknya yang Payuwabih taubir dicela, dicerca oleh Ali bin Abi Thalib. Tentu lama-lama mendengar itu naik dia. Nah sampai di dia sebenarnya kekerahan keluar dari Abbas. Aku Abbas tengkul masawi anak. Engkau sampai sebelum membunuh dan membantu tak ada orang bayi dengan mewalih pada Abbas. Yang dulu sudah dibaca untuk tak ada orang kami bayi. Aku cari alam mahasiswa. Ada orang bayi perumahan. Ada. Nah, keluar apa itu nama bayi itu? Disebutnya ke Abbas. Di antaranya Ammar dan Masjidil Haram. Kami memakmurkan Masjid Haram sekarang. Nah, wahajabnahu. Kami nak menghijab, menutup Kaabah dengan berbagai macam. Wa asqaina al-hajin. Kami melayani orang sampai berkunjung berhaji ke Baitullah. Kami lagi air minum. Siapa yang membantah? Tukar aja kalau kecil orang Minang bersuruh matuari bergelanggang matu orang banyak. Memang itu kerja Abbas. Ketika musim haji datang, manusia-manusia dari Jazirah Arab berkumpul datang ke Ka'bah. Berhaji mereka, walaupun haji ketika itu bercampur aduk antara ajaran yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim dengan ajaran yang dibuat-buat oleh penyembah berhala. Tetapi salah satu kerajaan Abbas yang diwarisinya dari abahnya, dari kakeknya adalah menyambut orang yang berhaji dengan memegang timba sumur Zam-Zam, kemudian air Zam-Zam dicampurnya dengan susu dan diberi kismis, dihidangkan ke orang yang datang perai. Siapa membantah kerajaan ini?
kain berbagai macam. Bagaimana mereka Masjidil Haram itu disiapkan untuk orang beribadah di zaman itu. Walaupun dia dibayangi pada seluruh ini kalau 260 berhala berserakan tagak di sekitar pelataran Ka'bah tersebut. Disambut di Abbas itu. Mendengar itu tahan yang alim itu. Maha menjawabnya tu. Rupanya anu dan baik dan kerajaan. Nah, untuk menjawab pernyataan Abbas ini turun ayat itu. Maka nabi musyrikin an ya'muru masajid. Tidak ada bagi orang-orang musyrik itu mereka memakmurkan. Nah, para ulama tafsir mengatakan ada tidak ada. Ana diindahkan oleh Allah dalam ayat 7 balik surah At-Taubah ini. Surah At-Taubah kalau menarik kalau Allah bercerita membangun saja. Jadi kalau orang membangun saja, mengusahakan dulu banyak-banyak baca surah At-Taubah. Nanti ada mulai tentang Masjid Hira. Kemudian ada lagi tentang menuntut ilmu di dalamnya. Jadi kata Allah, mereka tidak memakmurkan. Pertanyaannya adalah kerajaan kan ada dikakuk, Tuhan diindahkan. Nah di sini ulama menjawab, dan diindahkan ya Allah bukan kerajaan. Kalau kerajaan itu lebih kerajaan lah tampak makin jajak yang ditidakkan oleh Allah nilainya. Jadi dikatakan oleh ulama yang ditidakkan maka lil musyrikin, tidak ada untuk mereka. Apa yang tidak ada untuk mereka? Thawab, pahala. Tidak ada untuk mereka nilainya di sisi Allah. Itu makanya nanti amal perbuatan mereka yang secara zahir tampak sebagai kebaikan di sisi Allah habitat a'mal, hancur. Nah, ketika itu baru pakai membunuh saya, menegakkan saya, ikut dan harus mengadakan. Jangan sampai kalau kecil orang Minang, arang nanti minyak habis tidak harus mengadakan. Nah, baca cara membangun saja. Dan untuk apa saja itu ditegakkan, tidak harus dudukkan dulu sebelum menangkap. Ada cara membangun saja tidak tahu dia dulu tukang gambar, tukang simin, tagaknya dulu. Yo, membangun fisik ini. Tetapi membangun usaha ini tidak sekedar menegakkan fisik dan rancang dulu. Tunggu koyo, aku dulu dan pertama disuruh memprotes balik ke surau. Aku dulu tersimpan di surau juga. Jadi dia cerita dulu ke pokok kaki saya situ program balik ke surau. Dia bawa blok ke rumah. Ketika dia merokok bicara, apa bicara yang orang? Nak ke Surabaya kami dapat. Persoalan kini bukan balik ke surau masalah. Nah, indah anu kini adalah basurau, bukan ke surau. Belum tentu orang dan ke surau itu merasa basurau benar. Kalau dulu orang basurau dengan tahu di mana kampung, ada air, orang marah. Untuk semua ya siapa ni dulu dah desa surau. Balik ke negara Juk rayu banyak orang balik. Tapi yang kurang lagi tu rasul negara.
Karena itu di dalam Mudzakarah Ulama tahun 2006 balik di Padang Panjang lahir namanya Deklarasi Islami Makkah. Nama Sumatera Barat 2006 balik awal memimpin MUI Sumatera Barat ketika itu. Dilahirkanlah satu jargon disosialisasikan kepada umat, namun adalah Balik Basuro. Artinya apa? Umat tidak hanya menjadikan surau sebagai tempat salat 5 waktu saja, tetapi umat menjadikan masjid dan surau ini sebagai apa? Sebagai tempat kasihnya, sayangnya, sebagaimana dalam hadis ada salah seorang dari 7 dan dinaungi Allah, yuzilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. Salah satu adalah rajulun qalbuhu, seorang laki-laki dan hatinya tersangkut. Ini saja. Tetapi untuk Bani Basro itu harus lebih dulu menanggapkan tonggak surau. Bapak pernah membaca buku Anafis robohnya surau kami. Kira-kira kesimpulannya dan roboh surau orang. Tak ada surau yang apa? Dan roboh itu adalah peran, fungsi. Dari mana mulainya robohnya surau? Robohnya surau dimulai dari raban tonggak tua surau. Siapa tonggak surau? Buya. Ini tonggak tua surau itu apa? Kamu sekarang apa? Buya. So dahulu di Minangkabau, setelah orang main bau dulu syekh. Kalau daerah lain itu ingin bagai ada tuanku. Kemudian bergeser panggilan ulama kepada Buya. Sesudah Buya mau nak tahu oleh Ustaz, sebab Buya kalau kembali pakai dalam buatku. Nah, bangku dipanggil Buya. Buya itu sebenarnya nak gelaran keulamaan dan menonjol, nak gelaran keilmuan, tapi gelaran kepembinaan. Jadi kalau dari sisi keilmuan mungkin lebih bergensi ustaz. So ustaziyah itu menunjukkan hubungan guru dengan murid. Tetapi Buya itu berasal dari kata abi, bahasa Fusha. Kemudian bahasa pasaran di Arab. Kalau kami di Mesir sering mendengar abuya. Nah itulah yang kemudian dipendek menjadi Buya. Arti Buya itu apa? Jadi bisa jadi awal pertama ulama Minangkabau mempopulerkan panggilan Buya karena ingin menggariskan hubungan ulama dan umat di ranah Minang serupa ayah tu anak, serupa bapak tu anak. Jadi bukan serupa rajo joraknya, bukan serupa pemimpin dengan yang dipimpin, bukan serupa penguasa. Jadi di Minangkabau hubungan ulama dengan umat bagaikan bapak dan anak. Nah kalau bapak dan anak tidak pernah terpicu, itu konsepnya. Ini konsep kebuyaan itu konsepnya konsep tarbiyah, konsep pembinaan. Nah karenanya konsep pembinaan, makanya Buya itu harus jo umatnya siang dan malam. Jadi membina umat bukan menceramai. Membina umat itu serupa orang bertanak di kayu api. Nah mudah ini dah tahu dah pandai tanah kayu api. Orang tua dulu tahu tanah kayu api. Apa masih usuh? Di kalau tanah kayu api, kayu itu berpilih dan kayu. Kalau nak masak, berjamur lah tu. Kalau masak dari itu api lah. Asok saya banyak. Nah, sudah karya kalau kamu tanah berpanciang sedikit dulu jual gedor gerambi.
atau jualan minyak tanah suci. Nah, sebelum api didirikan, biasa di tangan orang itu sano, bukan sano untuk menendang loh. Nah, panggil api, tanya kami mewah di situ. Nah, sesudah ini tadi balik lewat bang, boleh letak dalam perut, boleh tunggu kata tunggu. Kira-kira bisa tak sesudah terletak dia tunggu itu, ibu-ibu kumpai pasal sorok. Jalannya masak sesuatu betul. Nah, tak bisa ditungguin. Kalau terkadang apinya tabakar. Ya, kalau kita apinya masak matang betul. Nah, karena itu, kalau lah mulai dari separuh masak, kedua ini dia itu pertama kami itu kita berapa itu. Nah, itu bakadang namanya. Nah, bakacau. Kalau punya kadang namanya. Nah, sama siko kan? Nah, bakadang, beko baru dah ini beko, baru mati. Ada serupa model kini, ibu-ibu kini kan pandai pakai magic gel. Ya bu, sudah dimanfaat basuh, letak ke dalam itu, kemudian colok listrik, Kamalala orang Jakarta, PK Mall dan tengahnya masak sekarang. Nah, membina umat, konsep surau, Buya di Minangkabau, sarupo betanak di kayu. Indah sarupo betanak di Jigjer tadi itu. Itu konsep surau. Nah, kau kaji dari mana pintu konsep kode orang Minang? Kalau mengaji ada pesan isyarat, anda habis diselesai dengan pepatah saja. Dari mana pintu dalam Minangkabau dan seperti itu? Jadi kecilkan teragak dari Yunda. Ulama berkeringi dulu. Jadi ini mama mencari pedoman untuk dipakai di dalam Minangkabau. Jadi serupa betanak bertanya. Umat tak bisa sekali diceramai model kini. Jadi kalau tadi mau kecebat kok jarang Buya mensi ke dalam. Menurut aku karena jopo kalau serupa itu siu-siu. Dan kemamina umat di Sulaiman adalah Buya, ulama Sulaiman. Dan tahu yang permasalahan yang terjadi di Sulaiman siap Buya dari di Sulaiman. Kan dia kita MUI-nya nak sampai ke sini. Kecuali kalau Buya dari Sulaiman mengadu melapor Buya terjadi itu di negara yang kilo bahaya itu tidak bisa betul. Tapi kalau nak membina bukan menceramahi, siapa yang paling patut Buya dari Sulaiman. Cuma masalah umatku kini ada. Nanti agung-agung kan dia sambut-sambut pada banyak tadi Buya ada dua. Itu persoalan awak. Bukan tak perlu berbahasa-bahasa dengan ngaji situ kan? Betul. Amuan yang terkenal boleh sebut saja. Bukan sedang pulang kampung begini kan? Kau tersinggung ibu bapa alhamdulillah. Dah minta maaf dia bodoh. Baik tu, kau dapat tersinggung awak di kaji kau. Baik itu, kerana nan tahu, aku cerita, aku latar belakang keilmuan aku adalah usul fikih. Jadi S1 ilmu syariah, S2 ilmu usul, ada kaitan dengan ekonomi Islam, S3 ilmu usul. Di antara kajian dalam ilmu usul itu fatwa. Itu mungkin penyebabnya sejak dulu kamu nak lapis dari bidang fatwa. Salah satu pembahasan dalam fatwa itu adalah bagaimana cara melahirkan fatwa. Langkah-langkah yang ditempuh oleh ulama untuk berfatwa yang disebut dengan ifta namanya. Jadi kecil
mudah saja pengaduan fatwa. Kau bukan kaji-kaji dulu mau dengar. Kalau kau mendengar mengaji, awak ketika bidang fatwa dah 20 tahun mengaduan fatwa itu antara kebalik. Ada orang kawan ceramah sekali ceramah 10 fatwa sekali keluar. Cara dia. Salah satu dan pertama bahkan dan harus ditampu oleh ulama untuk menjawab pertanyaan umat melahirkan fatwa. Namanya adalah tasawur, yaitu mendudukkan persoalan dan terjadi untuk dijalankan hukum itu. Jadi kalau masalah tidak duduk, fatwa adalah selesai. Jadi jangan situ tanya orang dia apa. Dan tak ada perluan merasa gengsi loh. Sebagai ulama, da'i kalau nak menjawab tanya orang saja. Imam Malik saja ada riwayat dari beliau sampai 10 masalah yang ditanya oleh imam besar, Imam Madzhab Maliki. Ketika ditanya 40 masalah, sampai nama beliau jawabnya. Dan 36 ayat beliau. Dah, dia nak tahu. Kan nak turun bagi imam. Nah, ada namanya Asy-Sya'bi. Asy-Sya'bi itu faqih Irak. Generasi itu sebelum Imam Nawawi, sebelum Imam Abu Hanifah. Ditanya oleh orang satu perkara, jawabannya la adri, tak tahu. Hati orang nak bertanya, ya Sya'bi, apalah tastahi? Nakkah engkau malu min qaulika la adri? Dari kecil engkau nak menjawab ke kami tak tahu, wa anta faqihuna. Engkau lah orang yang faqih di kalangan kami, tak malu menjawab tak tahu. Jawab Asy-Sya'bi, "Lau kanatil malaikatu la tastahi." Kalau seandainya akan baca, malaikat tidak malu ketika mengatakan la ilma lana illa ma 'allamtana. Di dalam Al-Quran ketika disuruh oleh Allah, "Ambiuni bi asma'i haula in kuntum shadiqin." Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Malaikat sedang malu mengecekkan dan tahu mengalah kau Sya'bi pun nak malu pun tak tahu. Makanya ada riwayat dari para ulama, ada yang mengatakan ini dari Ibnu Mas'ud. Nah, man ajab, siapa saja yang menjawab seluruh soal, pertanyaan dan diagihkan ke itu, dapat dia satu itu. Laisa bi'alimin, itu tak ulama tu. Innahu majnun, tu lagi gila. Jadi kalau ulama ditanya, pasti apa pertama langkah yang kena cari dahulu? Apa duduk tagak masalah itu? Itu dikatakan tasawur namanya. Tasawurul qadiyah, kecil orang. Nah, orang ahli mantik mengecekkan al-hukmu far'un min tasawwuri. Hukum itu cabang dari tasawur. Kalau tidak duduk masalahnya, tidak akan dapat hukum yang dikeluarkan. Nah, ini persoalannya. Ada masalah muncul di sini. Mana lebih tahu di masalah itu ambo atau buya di sini? Buya sini. Ya di sini kita tahu. Ambo dong. Ambo kalau tak tahu tanya orang ke buya. Sebab tadi sisi pembantu. Nah, orang yang tahu dengan kasus lah dan bisa mendudukkan masalah. Cuma itu orang yang umat di awal, kalau lah tiba buya dari luar, buya di kampung awak, ketik sedang itu. Apakah ada jaminan ilmu yang di luar itu lebih banyak daripada di dalam? Tak ada jaminan. Nah, ini bukan hanya perkara itu saja. Imam, dia bertanya, siapa yang besar masa itu? Katanya Ustaz tadi. Oh, garin dan lebih. Garin itu terhormat ya. Dulu ada yang melecet garin terhormat. Garin itu terhormat. Imam masjid terhormat. Karena itu Allah tidak setuju kalau ada orang melecehkan garin untuk imam. Siapa saja dia.
sepangkit itu. Tidak boleh. Itu pekerjaan yang tak satu orang bersama. Pokoknya mau ingatkan kepada siapa saja, kamu politik. Kamu kan tak politisi, tak partisan, satu partai manapun. Saya tahu saja kamu. Itu garis batin. Sebab itu, kamu saja masuk ke senamian, melanjutkan keilmuan, lalu pilih jalan ini. Jadi menjadi orang dan beraja di jalan ilmu bukan kerana dek tasasa ini nak atau nak diterima di lain nak. Itu pilihan dan kamu berharap di jalan ikulah kamu menutup usia. Bukan ada godaan. Saya tahu untuk menjadi itu banyak godaan. Dan indah kewenangan dan keahlian nomor satu. Kamu ingin mana dulu ketika membuat perda zakat. Dan sudah perda zakat Solo itu perda pertama setahu di Indonesia. MUI Kabupaten Solo membuat. Setelah dibuat, disusun juknisnya di Convention Hall di Api Danau Depok. Nah, sudah selesai bagian kecil bupati ketika itu malah ya sudah selesai Pak Ustaz dah memimpin Basnas anak pandai. Nah, heran Ustaz nama membuat perda, Ustaz nama membuat deklarasi. Bapak dah pandai Ustaz jadi ketua Basnas. Ya, mau dah pandai jadi ketua Basnas, membuat perda lain, ngajinya lain. Bapak itu untuk jadi ketua Basnas itu ada orang yang harus pandai manajemen, mengerti administrasi keuangan, pandai mengkaji meneliti kondisi sosial masyarakat, bisa menetapkan berbagai hal, dan itu membutuhkan waktu. Tidak ketaluk jamu doa aja, kemudian kerja jogo tidak pernah bekerja selama itu mengali pasal diri. Itu ya, ini tu. Kini ada zakat, terkumpul saya itu. Orang miskin sebanyak itu. Ya betul miskin itulah dalam penelitian. Tentu harus dikaji dulu. Data harus baik data, bukan dibagi-bagi dan teragaknya waktu rasa-rasa miskin itu. Kemudian apakah orang tua harus dipediakan tadi modal itu? Harus akan diberikan produktif. Bagaimana produktifkannya? Apa keahliannya, skillnya, bagaimana mampunya bisa ketika dititipkan dilabihkan zakat kini hidupnya akan berubah. Supaya awak jangan melestarikan kemiskinan. Zakat kau dapat kamu mengeluarkan orang dari kemiskinan. Nah itu harus dipikirkan. Orang mengerti bisnis, orang mengerti kondisi ekonomi berbagai macam. Nah ada ilmunya dan betul. Itu mana rencak? Yana rencak jangan bagi kamu. Alhamdulillah. Jadi jalan keulamaan bukan jalan nomor 2. Nah karena itu mana satu-satu urusan politik praktis, tapi bukan tidak berpolitik. Politik dakwah dan keumatan itu wajib dijalankan oleh ulama. Nah, tapi politik mencari pangkat dan jabatan ada salah. Biarlah kalau mau bukan dulu tidak. Ada tiga dan namun talakkan dalam hidup apa ini. Talak ini talak lain ada wujudnya. Satu dulu jadi hakim. Dah talak dulu. Karena hadis pertama dan tabacu dan Al-Qur'an salasa. Qadi itu ada tiga. Isnan finnar. Dua dalam neraka, uci dalam surga. Macam memang. Akhirnya berbuat. Itu juga kalau mak boleh. Modal jadi hakim. Anak kedua tidak akan menjadi pejabat kalau sempat kamu jadi pegawai atau apapun. Kamu biar mengerjakan tugas keilmuan. Kamu mau jadi dosen. Dia nak lama mana? Kira-kira 9 tahun. Yaitu mundur kamu. Mundur dari dosen, mundur dari pegawai negeri. Resign. Alasannya tidak sesuai antara A dan harus berpikir dengan kandak komandan yang diatur. Bapak dari ibu pernah, dulu kali pernah dikadun. Dulu pernah menolak Siluang di Sumatera Barat. Nah, awal dikadun ke Presiden, ke Menteri Agama. Akhirnya
Nah, bajuan sekali mundur. Yang kedua, perkara cadar. Abu termasuk nama pendapat cadar tidak wajib. Istri Abu risiko tak cadar, tetapi Abu tak setuju cadar itu diidentikan dengan teroris dan dilarang-larang di institusi Islam. Orang baru mini sudah tahu negara gitu bercadar. Siapa bisa membantah istri-istri Nabi awak tu laki cadar bercadar. Kemudian awak tanamkan karena anak awak buruk pakaian serupa itu. Segala pakaian dari barat dan cabai-cabai buntangnya pakai dan anak muda. Jadi karena itu ambo tolak. Nah ketika ambo tolak, ambo PNS di Kementerian Agama. Berang orang sadar kamu. Kalau kamu makan di negara patuh-patuh ya, ambo kecian. Ambo makan kering ambo, tapi kalau itu kecil kalian ya sudahlah, ambil SK ambo. Nah, jadi tujuan dan paling capek boleh terima mundur. Barangkali dan dua tangan situ syukur halal berhenti ya. Ayo. Tapi alhamdulillah untuk menjalankan pun tak pernah menjabat. Jadi apapun mau menjadi pembantu dekan ketua jurusan tak mau nasib. Mau tugas menjalankan amanah ini. Dan ketiga, nak masuk jadi penguasa. Kamu dah satu sejak dulu budak anak balik. Dia satu sampai kini. Dan satu dia lagi dia kami bayi sedang dah. Kamu nak satu di situ. Kenapa? Tugas keulamaan tidak rendah dibandingkan Kristus. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan derajat yang mulia untuk siapa? Untuk orang yang beriman sesudah itu siapa? Orang yang berilmu kan orang berpangkat. Nah berarti awak nak berjalan di jalan tapi bukan berarti awak tak peduli dia. Makanya boleh ingatkan hati. Jangan peralat agama. Taruh nasihat. Saya ingatkan kalau Sumatera Barat mulai terserempet dengan hal yang tidak benar, maka ulama maju. Ingatkan orang. Oh tersinggung dia buya. Tugas awak mainan, tugas tersinggung bersenyum. Mengana. So kalau kan dipikir satu kurang manik ketujuh, dia kurang baru dikecekkan habis negara ini. Itulah konsep dan apa. Nah karena itu tugas keulamaan balik waktu pembinaan adalah tugas mulia dalam bentuk pembinaan. Di mana tampil ulama adalah di suraunya masing-masing. Jadi kata surau, jadi kecekkan surau itu hanya usahaji itu saja. Kalau balik ke adat Minangkabau, surau itu bukan hanya masjid saja. Surau itu institusi, bukan gedung. Cuma kemudian hari surau itu melakit ke gedung tempat beribadah dan identik dengan usahaji. Tapi tahu tak surau itu awak dulu? Sisi. Tidak. Di alam mana biasa sasaran dahulu. Nah, sampai ke sini. Jadi ini mungkin arena olahraga namanya. Kemudian di sampingnya biasanya ada surau ketek biasanya. Itu diisi oleh imam sampai orang mengaji kalau malam hari dan berbagai macam. Di situ orang belajar adat dan sebagainya. Bahkan surau yang dibuat di padri. Ada camp dan barak militer. Itulah surau. Jadi surau itu bukan hanya musajid saja. Kalau kini ada sampai tahfiz di sebelah surau, di sebelah musajid, keseluruhannya adalah surau. Nah seharusnya tadi aku kan cari itu suri air. Suri air itu mestinya menjadi model untuk menerapkan konsep adat bersama-sama. Kenapa? Karena benteng terkuat yang pertama yang harus dihancurkan oleh Belanda untuk masuk ke pedalaman negara Minang, Mabel. Sudah ini.
jiwa 8 balik 21. Apa beliau? Hah? Bukan perang Padri saja. 8 balai Stamford Raffles yang berpusat di Bengkulu masuk ke pedalaman Minangkabau, bersuara Tuan Gani di Pegaruyo mencari istana Pegaruyo yang laporan-laporanda. Nah, Stamford Raffles mengecekkan waktu bola bayu orang Padri gua. Nyo namanya Padri, tak ada orang pejuang ulama menyebut dirinya Padri. Karena dia cari para ulama pakai jubah seperti padre, tokoh agama mereka. Mereka nama dia nama. Nah, mana tekanan dari Stamford Raffles? Kamani pai dulu tampik berundiang ke tokoh padre. Kamani ayo tasbih ayo. Apa balik kembali. Tapi tokoh-tokoh padre kok sabu je padre je. Di sudahnya menolak. Enggak ada. Kami tidak ada. Kemudian Raffles terjadi perjanjian dipatukakan antara pesisir barat Sumatera dengan Singapura. Pindah Lando ke Singapura dapat di Inggris kami itu. Bapak balik 21. Jika Belanda ikut campur tangan, mana digempur pertama benteng Padri di darat Sulit Ayu. Perang 1 hari, lari Belanda dulu. Bagaan lagi dulu. Ini dulu wajah dia. Yo lain belah sekarang itu yo lain tinggal je belah darah itu. Cuma mau nak tahu lain belah ada anak muda Sulit Ayu namun menggali buat sejarah. Amor itu tu kalau Sulit Ayu baru itu. Betul, apa boleh satu balik jadi. Tapi siapa tokoh anak terjadi ketika itu? Baka orang Sulit Ayu mempertahankan. Nah, Rabah Sulit Ayu baru masuk. Jadi berarti negara itu membawa apa? Membawa sejarah perjuangan masa lalu dan mestinya hidup di dalam darah satu anak muda. Dan diwariskan turun-temurun. Awak kan tak cukup ini bernostalgia di zaman lalu. Tetapi dengan semangat itu awak bangun ke depan. Apa perlu dibangun? Kalau awak mempelajari bagaimana perjalanan Padri dari surau kokoh. So, pusat perlawanan itu dari surau. Surau dari Pakuit. Dan tonggak tua surau itu dan nado disebut negara ini. Siapa tu? Buya. Maka kalau orang baca cerita Buya, pasti ditanya orang. Buya tu, Buya di mana surau dia? Tu dulu. Kalau bayar ke surau tertentu, pasti tanya. Tadi orang tanya tu, siapa Buya di surau? Nah, ketika Buya tadi lah meninggal surau, bukan tidak ke surau, ke surau. Tapi ketika surau indah lai Buya, maka berarti tonggak ku surau dan Rabah. Apa kesimpulan surau dan Buya? Indah terjadi pembinaan umat dan terjadi ceramah serupa ikonya. Ceramah serupa iko. Ya maaf saja kalau awak berjalan jujur-jujur segini bang. Kini terkenal Sulit Ayu. Santai lain buat jam 3 harus tiba di Padang. Tak ada tekanan Ibu Sulit Ayu. Karena di Padang lah harus. Nah, lah bisa ambo membina. Lah bisa menceramai. Itu pun kalau lain ceramah tu tapek dulu tu. Ada dulu kadang ajali orang ke sawah sebelum senang cerita mall dulu. Itulah pandai orang bangun sekolah. Nah kalau model itu anak saja bawa. Ibarat sakit, awak nak ubik mendapat, malah kadang menambah penyakit baru. Itu nak kecilkan. Kalau beberapa negara, banyak
jauh tu, nak acok loh. Kali-sekali aku ingin mengecekkan bapak dan ibu. Duduklah di sekitar buya awak di kampung tu. Tak usahlah rajin mana mendatang buya dari luar dalam lupa. Bapak itu sebenarnya tahu yang masalah apa-apa dari ibu buya adalah kan rumah awak tua. Tapi awak kan acok mengecek. Ya buya itu cari anak buya. Mini nak turun. Bisa nak selengkap. Awak ada kena sihatin. Itu kan kerana ibu tak tahu dia buya nak datang. Kalau ibu perisau lu buya nak datang, tak bahagia nak. Tak bahagia bini. Tak bahagia tetanggaan. Jadi tak ada orang kok kalau kamu nanti orang sembrono baru kena dengar kajinya nak mengaji sampai mati. Jangankan manusia biasa, Nabi. Kalau ibu mengecekkan bininya baru selesai baru boleh bagi kaji, itu Nabi Lut baca itu. Bini tak beres. Kalau kecek anaknya harus soleh, satu orang baru balik boleh hanya didengar kaji. Nabi Ibrahim baca itu. Nabi Ibrahim bapaknya enggak, Nabi Nuh anaknya enggak. Kalau besar anaknya Nabi Muhammad. Abu Lahab tak paman itu. Abu Talib tak masuk Islam dia akan kaya. Itu kenantian orang sempurna kemenasihat dia Pak. Bino tu. Kullu bani Adam la khata. Satu anak Adam mesti salah. Jadi kamu sampai kini Bapak dan Ibu. Hormatilah ulama dan tokoh masyarakat dan anu di tanah awak. Bagi ruang mereka untuk mendidik awak dan membina awak. Sebab mendidik umat tak sama dengan ceramai dong. Kalau hidup ulama aku di tengah awak, tahunya penyakit awak. Kan dulu kecil orang, yo buya dulu kira naik, baru timbul sebab nak baru ngecik orang tahu juga penyakit awak. Itu sebenarnya kira naik gitu. Kalau bersuatu hari, abu kalau jamaah abu disuruh dan rutin abu, baik mengandung juga abu dan dalam ngecek tahu abu karikan yang abu cakap jadi minyak leh. Ikut kan dia nak cakap dulu tu makan, tahu apa. Nah, kerana kalau hatilah terjadi, awaklah bersama berbagai masalah kadang-kadang guratan wajah saja awak tak bisa membaca pada Rasul. Tak kira main mana kan itu. Itu kerana rutin waktu bersuruh hati bertamu. Nah kini kau nanda adu kerana kebanyakan buya kini kau maaf saja. Banyak kami kau kini menjadi nabai raun. Buya raun tu senduk tukang saji. Jadi ada yang membina. Jadi kalau mau mencari banyak musaji, dia matuk. Betul-betul dia ngecek. Kami sebenarnya supaya orang boleh tak kenal macam yang betul ni mah orang Melayu. Nah, banyak musaji. Sebenarnya ada masalah dengan catatan musaji itu ada betonggak terus. Buya itu ko binaan. Buya itu surau. Buya itu surau. Tetapi untuk menundukkan itu tidak nama buya saja. Awak yang mengurus musaji, mengurus surau harus rela menundukkan buya tadi pada posisinya. Kini kan tidak nan terjadi oleh musaji yang modern macam buya kalau di bawah ini nak tampil bertanya je tu. Kau telah tuang je deh kaji buya tu dicorek je tuan. Iya kan? Benar. Nah, jadi kalau awak ingin menundukkan masjid dengan peranan fungsinya, ada harus kerajaan. Dan harus kerajaan adalah mengembalikan konsep surau. Nah, karena itulah makanya surau itu yang kita sebut di dalam syariat masjid. Di dalam syariat ada tempat beribadah pun sekali-sekali. Musalla bukan gedung. Musalla itu punya dua makna.
Nampak makna lugawi, artinya tempat solat 5 saja. Rumah berbagai macam rumah. Tapi kalau dia tempat maksus yang dikhususkan untuk ibadah berjamaah, kemudian dibatasi dengan dinding, itu sahaja musadi hukumnya tu. Apakah awak sabut surau, awak sabut musalla, nek keteknya indak bersangkut dengan Jumat atau indak Jumat orang di situ saja. Ya dok, awak kan kalau kat ketek bagi nama musalla. Itu kan nama administrasi tu. Di Kemenak. Kom salah, kom saji damai, kom saji agung, kom saji raya. Nah, tetapi seluruhnya secara syariat itu adalah masjid. Dan musalla secara syar'i mana? Tanah lapang. Itu nama musalla. Tanah lapang tempat orang solat hari raya atau musalla, tempat yang tidak berbatas, yang hanya berbentuk lapangan terbuka yang dipakai sewaktu-waktu untuk solat Id atau solat istisqa, itu musalla dalam istilah syar'i. Tapi dari kogok atau tempat-tempat lain, musalla ketek awak nak Jumat kerana di situ, tapi solat berjamaah rutin di situ, hukumnya di masjid. Ini nak pada dulu berdebat di sini, lihat dulu tayyat sekolah. Siapa sudah nak tayyat masjid atau tayyat musalla? Nak perlu berdebat itu masjid itu. Ada tayyat masjid, ada. Karena sudah dikhususkan dan dipakai oleh orang banyak. Kecuali kalau awak buat tempat khusus dalam rumah awak sekeluarga, itu tidak masuk kategori masjid. Nah di Minangkabau, musajid ko 3 kategori ini. Nah itu diambil dari mana? Dari konsep yang dijalankan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau tadi ulama bersurau, mak konsep kan Nabi, siapa saja yang membaca sejarah Nabi akan bersuruh Nabi tidak pernah meninggalkan Madinah kecuali untuk 2 perkara. Yang pertama apa? Beribadah ke Makkah, haji atau umrah. Yang kedua apa? Berjihad fisabilillah. Lebih dari itu di mana Nabi? Madinah. Layar Nabi kecuali akbar ke Yaman. Atau kecuali akbar ke Najran. Nabi di mana beliau? Di Madinah. Kalau orang nak bersuruh di Nabi di mana bersuruh? Di masjid beliau. Ayat itu yang diambil di orang Madinah. Buya, kamu cari buya di mana? Tujuh. Itulah konsep masjid Nabi. Yang kedua, di zaman Nabi dibangun musajid oleh kaum. Karena itu kalau awak cari nama musajid di zaman Nabi, nama sudah awak Masjid Darul Muttaqin, nama sudah awak Masjid Al-Ikhlas, Masjid At-Taqwa, Masjid An-Nur. Di zaman Nabi, masjid namanya 3 sekemungkinan. Nah, yang pertama nama itu melakik kepada orang, seperti Masjid Nabi, bisa bilang Masjidun Nabi atau Masjid Nabawi. Yang kedua nama tampek, seperti Masjid Quba. Quba itu nama negara. Nah, atau yang ketiga kalau tidak nama kaum. Contoh Masjid Kiblatain kini itu namanya dulu Masjid Bani Salimah. Masjid Ijabah itu namanya dulu Masjid Bani Muawiyah. Ada minat kan tiga dulu. Kalau cari surau kita, surau ada surau dan namanya tampil agaknya. Kemana ni? Surau tua, surau ma, surau lebih aja. Surau ma, surau macam. Semua dia sekolah mu, ada mana sekolah? Pakai salam. Minta salam di situ. Nah, kalau tidak, nama itu dinisbahkan ke siapa? Ke kabilah. Contoh, kamu suku Melayu, suruh Melayu tu, tu suruh Tanjung tu, tu suruh Melayu Siang tu. Nah, yang ketiga nama tokoh, nama negara. Kemudian nama kaum. Itu tidak ada di zaman Nabi. Nah itu dah diwarisi. Ketika Afrika ditaklukkan, dibuat masjid pertama dibangun di Mesir.
panglima yang menakutkan Masjid Amr bin As. Jadi nak kurang minang nak menarik itu seru. Untuk apa gunanya supaya tiap musajid itu ada tonggak tua, ada buaya. Musajid ada. Kalau musajid itu musajid suku, siap di situ nak mengelola keagamaan malin sukunya. Jadi di antara orang ini kan ada malinnya. Dia bertanggung jawab di sini. Ulama kaum. Kalau timur di negari, sudah ia tak ada kebanyakan dok. Sebenarnya kan salah satu implementasi dari ABS-SBK ada pesan syarat. Ketika disepakati dulu di Bukit Parapalang sebenarnya beberapa kali terjadi. Jadi MUI pernah melakukan mudzakarah seminar tentang ABS-SBK yang terakhir adalah ketika usai perang Tablik 27 itu yang dicatat oleh Injil Cangguang di dalam catatan beliau Saripati Sumpah Sakti Bukit Parapalang. Sebenarnya ada pepatah yang tertinggal. Di awal kan coba mengecekkan ada pesan syarat pesan kita bawa. Ada mulai sebenarnya. Kadang tersambung cik syarat mengatur, sabalun syarat mengatur ada yang memakai ada cik lain itu dan tinggal. Apa itu? Ada yang berpanik syarat berlindung. Baru syarat mengatur ada yang memakai. Mengkasih ada yang berpanik syarat berlindung. Ada yang berpanik adalah tumbuhan angkasa di Minangkabau. Syarat berlindung adalah nyawa di Minangkabau. Berarti hubungan adik itu syarat di Minangkabau tidak serbu tonggak akomodasi, tidak tonggak batu dulu. Itulah ketinggalan tu. Kalau adik bisa disyarat kan tampil dari sandi cie, tonggak cie. Makna adik bisa disyarat ada dua. Makna historis cie, makna filosofis cie. Makna historis menunjukkan adik lador dan Minangkabau dulu baru syarat timur. Makanya dia kek sandi bawa membuat rumah. Kena sandi buat tegak dulu. Tonggak waktu lemparan kasau di Riau sudah tinggi bolong dengan oi kemarilah sambil makan-makan mengamannya di rumah. Dia kek sama-sama dicucurkan sandi batu ke bawah. Tahu itu? Nah, itu menunjukkan makna historis. Syaratlah timur adeklah ada. Jua adek dirumuskan dari Minangkabau, jo raso dan preso. Ada di raso dan preso kan alam dan tekambang. Jua alam tekambang dikaji dengan raso dan preso. Nalar dengan raso dia amat konyo preso dibawa turun raso dibawa naik keduanya tak boleh tak bisa lahirlah tatanan sosial masyarakat Minangkabau tiba syarat lalu semua orang Minang memiliki tatanan sosial dan mereka amalkan sebagai tradisi. Nah timbullah syarat ada orang dipertahankan ada orang tidak ada adat muntani ada adat dan jais kemudian turun setelah itu. Nah kemudian terjadi dua nak komitmen. Karena ada juga namanya buang dan berbagai macam. Tagaklah beberapa ulama. Itu nanti dituduh padri oleh penjajah. Padahal tak ada padri. Apa tuduh kini Wahabi berbagai macam. Tak ada kait Wahabi. Sudah menggerakkan pembaharuan di Minangkabau itu. Bukan itu. Tuanku dan Selapan dan ada di agam tua pertama dan komandan Tuanku Narence itu tak ada ke Makkah itu. Di mana dia pergi itu lagi? Ya, namanya Tuanku dan Selapan. Cuma ada belanda sampai hari mau Selapan supaya lari orang dari mereka. Nah, Tuanku dan Selapan itu selalunya murid Tuanku dan Tua di Kota Tua Balai Kurang. Tak ada sampai ke Makkah, tak ada belajar di Makkah. Dan Pak balik dari Makkah itu Haji Miskin, Haji Sumani, Haji Piobang. Dan Haji Miskin, Haji Sumani, Haji Piobang, Haji SMP itu tidak masuk dalam kelompok Tuanku dan Selapan. Hanya majlis istisyari tempat mereka bermusyawarah. Dan beliau-beliau ketika di Makkah itu tidak perlu terpapar dengan pemikiran-pemikiran. Cuma ada suatu kondisi dakwah yang menuntut tidak bisa nasihat saja olehlah harus ditegur gitu. Itulah dulu. Nah kemudian ketika ini dibangun kesepakatan itu lahirlah yang terakhir dua tadi. Jadi tidak seperti itu hubungan ada di Minangkabau bak tumbuh dan sebatang. Itu nanti digambarkan ini Cangguang bagaikan apa? Ada yang berpanek badan dan lagi dan ditimpu oleh cahaya matahari dari pagi sampai petang. Syarat melingkup dan di dalam apa tu? Jiwa menandakan cahaya matahari. Berarti hubungan syarat ada di Minangkabau bagi tumbuh dan sebatang.
jiwa adalah syarat, tubuh dan perasaan ada. Nah, baru duduknya syarat mengatur. Kecil jiwa di dalam itu dari kakok dan lain awak. Kalau bertingkah antara badan dan jiwa, abar sebadan. Lama-lama orang sudah putus stres, bawa ke gading dia tu badan. Bagi itu tidak sesuai kehendak batin. Jadilah anak-anak muda, kalau ada kehendak dia dan tak tapi awak ada terjadi. Mereka macam galau ni. Jadi ketika ulama memahami itu, diambillah dari konsep dakwahnya. Didudukkan setiap masjid harus ada buya, harus ada ulama. Atau makanya di Minangkabau, ketika di suku ada surau, ada ulama. Siapa itu? Malim suku. Ketika di negari ada musajid, kadang sampai musajid negari, kadang disambut surau gadang. Ada buya, itu dan disambut orang jini dan ampek. Ada ampek ini kan, ada orang jini dan ampek. Dan dinamakan ada qadi, ada imam, ada khatib, ada bilal. Orang jini dan ampek. Nah, di beberapa negara dulu, kalau ini mamak ke sidang besok di balai, malam kemarin bersuah jadi qadi negara. Malam itu disebut malam berputih namanya. Mereka meminta fatwa supaya hujan putih besok dan melanggar aturan syariat. Nah itulah. Nah sedangkan surau dan cik lain namanya surau buya. Nah dulu ketika orang masih asik bakal buat surau namanya surau. Di Solo itu surau cik namanya surau Sialan. Ada surau Pelindung, ada surau Sukayang, ada surau Kedul Tinggi, ada surau Jembe, ada surau Bantam, ada surau Kobah dan berbagai macam. Jadi konsep itu dapat negara di bawah. Intinya, Abu berharap musajid dan serancang itu bara banyaknya tadi membawa kabar kurang. Tentu tidak sampai di situ secito-cito orang membawa. Tapi di situ lagi balik yang menyambung darah yang dulu itu ASEAN kita melahirkan. Ambo berharap buya-buya di Suli Ayi itu ada kesepakatan, ada penanggung jawab masing-masing setiap surau Islam. Para buya kilo-kilo buya jumlah ada 70, 20 itu sejumlah berapa? Jadi 9 surau. Kurang buya begini. Ambo rasa perantau lah harus merenungkan. Di samping membangun fisik, ba'a melahirkan buya setiap surau. Jadi setelah ikut tagak, beberapa musajid tagak rancang program perantau deh. Kalau mau program satu surau, ya. Bisa ada kira-kira. Insyaallah. Kalau tidak bisa di situ antar ke Mesir, antar ke Saudi itu, antar ke mana-mana, balik ke Suli Ayi. Aku yakin kalau setiap surau di Suli Ayi kamu buya, Suli Ayi menjadi benteng kokoh bagi masuk ini menjadi penghambat. Sebab Minangkabau kalau tidak ada benteng-benteng kau dipakai, tidak ketalau dah. Apabila kecil ke kawan-kawan, tidak kata tahan di Rasulullah SAW. Modal ikut serangan nantinya. Kadang awak nak diisukan orang radikal. Jadi kalau nampak wajah Abu di pusat pak, dia Muslim, ketua MUI paling radikal di Indonesia. Terdengar ada radikal wah. Nah, tidak mungkin awak menghadapi dengan cara yang tidak sistematis. Nah, karena itu aku ingin balik negari-negari dan dahulu menjadi kantong-kantong pertahanan Pulau Minang dalam menegakkan syarat mengatur dan memakai harus bangkit balik. Kenapa? Mereka punya beban warisan sejarah dan tidak boleh dilupakan. Kalau diabaikan oleh orang Suli Ayi, warisan itu Ambo Rasul kesuruh dan ketua disuruh di akhirat. Dia tanya orang, akama pesan kami hilangnya. Kita ruang di mana cicinya? Ayah lewat kira-kira situ.
Tidak tentu dia lewat. Cari-cari aja web sudah itu. Demikian, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.